Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial mengenai jaringan wifi ataupun jaringan internet yang tidak dapat langsung terhubung ke internet ataupun tidak dapat kita gunakan untuk browsing. Seperti itu teman-teman. Pada video sebelumnya saya juga sudah membuatkan sebuah video tutorial, yaitu banyak cara untuk mengatasi jaringan wifi ataupun internet yang bermasalah. Saya melihat di kolom komentar tersebut, alhamdulillah banyak yang berhasil, namun juga masih terdapat seseorang yang belum berhasil dengan cara yang saya bagikan. Kurang lebih sekitar 2 orang yang belum berhasil. Dan ini saya mendapatkan cara yang terbaru, alhamdulillah dipraktekkan di komputer teman-teman saya dan laptop teman-teman saya itu berhasil. Mudah-mudahan cara ini juga akan berhasil untuk membantu teman-teman yang mengalami masalah yang sama. Namun di sini cara tersebut tidak akan berjalan lancar di komputer saya. Kenapa demikian? Karena jaringan internet saya tidak bermasalah, teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat internet akses. Jadi otomatis cara yang saya akan terapkan nanti teman-teman bisa langsung menerapkan di komputer ataupun laptop teman-teman yang bermasalah. Mudah-mudahan cara tersebut berhasil, karena di sini otomatis tidak akan berhasil karena jaringan saya sudah terhubung dengan baik dan otomatis saya tidak bisa membuat secara manual agar jaringan tersebut error dan akan mempraktekkan teman-teman untuk jaringan tersebut agar akan berhasil seperti itu. Jadi saya mohon maaf, namun saya akan melihatkan screenshot yang saya alami untuk memperbaiki laptop ataupun komputer teman-teman saya yang sudah berhasil. Ini yang sering saya jumpai masalahnya. Di sini terdapat ketika trouble has complete, teman-teman lakukan permasalahan untuk melihat apakah permasalahan yang saya contohkan ini sama. Di sini teman-teman klik kanan nanti di icon wifi ataupun di icon komputer kecil. Jika teman-teman menggunakan jaringan kabelan langsung dihubungkan dari router ataupun access point-nya langsung ke laptop ataupun komputer teman-teman. Jadi sini akan berlogokan icon kecil komputer seperti itu. Kalau menggunakan wifi otomatis dia seperti ini. Kemudian klik kanan, kemudian teman-teman lakukan langkah yang pertama, yaitu troubleshoot problem. Teman-teman akan mengetahui sistem komputer tersebut akan mencari kira-kira permasalahannya seperti apa dan bagaimana cara teman-teman untuk mengatasi dengan informasi yang sudah diberikan komputer tersebut. Oke, lakukan dengan troubleshoot problem. Ketika hasilnya nanti seperti ini ada kurang lebih 3 gambar ya. Jika hasilnya yang pertama, Wi-Fi doesn't have a valid IP configuration, itu menandakan bahwasanya Wi-Fi tidak memiliki konfigurasi IP yang valid di komputer ataupun laptop teman-teman. Jadi nanti bisa menerapkan dengan cara yang saya bagikan. Kemudian yang kedua, kemudian di sini ada pemberitahuan yang kemarin yang menggunakan kabel saya contohkan dan saya ambil screenshotnya, yaitu permasalahannya local area connection, atau ini lebih ke menggunakan jaringan kabel ya, doesn't have a valid IP configuration, itu sama juga jaringan tersebut tidak memiliki konfigurasi IP yang valid. Kemudian gambar yang ketiga ini sama juga dengan sistem Ethernet doesn't have a valid IP configuration, masalahnya juga sama, internet tidak memiliki konfigurasi IP yang valid. Otomatis komputer teman-teman silahkan di reset, nanti saya akan ajarkan. Dan gambar selanjutnya ini yang command prompt ataupun disingkat dengan CMD, ini yang akan saya contohkan kepada teman-teman. Ini hasil screenshot juga. Kurang lebih nanti pengeluarannya seperti ini, namun saya tidak bisa menampilkan seperti ini. Resetting interface oke, kemudian sampai reset di komputer karena jaringan saya tidak bermasalah. Jadi otomatis dia tidak akan menimbulkan penyelesaian pada langkah-langkah yang saya akan lakukan untuk teman-teman nanti. Ini hanya bisa timbul ketika jaringan teman-teman bermasalah, otomatis dia akan sistemnya akan mereset ulang dan nanti teman-teman restart dan akan mendapatkan IP yang baru jika berhasil seperti itu. Ini gambar yang kedua. Gambarnya berbeda-beda, nanti saya akan mencontohkan kurang lebih sekitar 5 langkah ya teman-teman. Ini oke. Dan ini yang terakhir. Oke ya teman-teman. Oke, langsung saja kita praktekkan. Langkah yang pertama, teman-teman silahkan
ketik sebuah keyword yaitu Windows R. Ini langkah yang pertama ya. Di sini saya ada tampilkan notepadnya. Nih, langkah yang pertama, Windows R, ketik service.msc. Kemudian nanti akan mencari dengan file namanya dhcp client, sistem dhcp client. Kemudian nanti kita lakukan restart, kemudian lakukan stop. Kemudian komputer atau laptop kita di restart secara manual. Nanti teman-teman coba menghubungkan kembali jaringannya. Jika berhasil, otomatis teman-teman tidak perlu melanjutkan langkah selanjutnya. Oke, saya contoh untuk mengetahui reset ataupun Windows R tadi, teman-teman. Sini saya akan menggunakan simulasi biar teman-teman tidak bingung. On screen keyboard, ini saya close. Nih, ketika saya bilang nanti tekan fungsi keyboard Windows plus R, teman-teman tekan fungsi keyboard ini yaitu Windows dan R secara bersamaan. Oke, saya close. Yaitu tekan fungsi keyboard Windows R secara bersamaan. Kemudian ini otomatis karena saya udah pernah mengetik, teman-teman ketikkan ulang seperti ini. Saya huruf kapital aja ya biar teman-teman kelihatan, service.msc. Oke, services ada S ya. Oke, setelah itu oke. Maka akan tampil sebuah jendela baru yaitu namanya service. Di sini saya perbesar. Teman-teman cari sebuah option yaitu dhcp client yang ini. Saya scroll ke bawah sedikit biar teman-teman kelihatan dhcp client. Langkah yang pertama klik kanan, kemudian silakan di restart. Ini otomatis jaringan saya yang awalnya normal nanti dia akan mereset ulang ya. Itu restart, dia akan mengalami gangguan nanti jaringan saya sementara, kemudian nanti baru normal kembali. Karena berhubung jaringan saya ini sudah normal. Oke, teman-teman pilih option restart. Kemudian ini ada Win HTTP Web Proxy Auto Discovery Service. Teman-teman klik yes. Tunggu prosesnya sebentar saja, tidak lama. Oke, sudah selesai di restart. Kemudian teman-teman bisa melakukan, jika restart gagal juga silahkan di stop. Kemudian yes. Do you want to stop the service? Yes. Oke, otomatis jaringan saya akan merestart ataupun menstop ulang dan mengkonfigurasi ulang kembali seperti itu. Oke, jika teman-teman sudah restart dan stop, kemudian silahkan di close. Kemudian teman-teman silahkan restart komputernya secara manual, restart. Setelah itu teman-teman bisa menghubungkan kembali komputernya. Ini karena saya agak lama, karena komputer ini saya tidak restart. Saya langsung lanjut ke langkah yang kedua jika langkah ini tidak berhasil. Setelah teman-teman sudah restart kemudian dihubungkan kembali jaringannya tidak dapat terkoneksi, maka langkah selanjutnya itu bisa melakukan dengan cara yang kedua. Ini langkah kedua, kurang lebih 5 langkah ya teman-teman, saya ingin bagikan kepada teman-teman. Oke, ini kita suruh melakukan bahwasanya buka sebuah jendela baru yaitu command prompt ataupun CMD yang seperti gambar ini ya teman-teman. Kita ingin melakukan seperti tahap-tahap ini. Jendela baru, kita klik tombol start. Kemudian di bagian source ini teman-teman silahkan ketik CMD. Oke, kemudian akan tampil seperti ini. Silahkan klik. Kemudian di sini kita lihat perintah keywordnya. Dia suruh ngetik apa? Saya scroll biar kelihatan ya. Scroll. Kita suruh ngetik ini, Next Winsock Reset Catalog. Oke, teman-teman silahkan ketik di sini. Saya hanya mempraktekkan, ini tidak akan, pengeluarannya, outputnya tidak akan sama di komputer saya karena jaringan saya sudah normal, kecuali jaringan saya bermasalah. Oke, ini teman-teman ketikkan sebuah keyword yang ini. Oke, sini ketikkan net sh, kemudian Winsock Reset Catalog. Oke, setelah teman-teman ketikkan sebuah perintah ini, Next Winsock Reset Catalog, langkah selanjutnya teman-teman silahkan di enter. Oke, ini karena jaringan saya normal, maka outputnya tidak seperti yang saya inginkan seperti ini. Ketika jaringan teman-teman tidak normal, seperti tanda seru ataupun seperti gambar yang saya contohkan tadi, WiFi yang tidak memiliki konfigurasi IP yang valid, otomatis teman-teman akan mendapatkan sistem seperti ini jika cara ini berhasil. Oke, setelah itu langkah selanjutnya
ketikkan sebuah keyword yang ini, nest in IPv4. Ini hampir sama dengan seperti ini teman-teman, hanya kita mereset langsung ke dalam sistemnya. Kalau saya properties, yang ini yang dimaksud TCP IPv4. Oke, saya cancel, itu hanya sebagai ilmu tambahan untuk teman-teman. Oke, ketikkan sebuah keyword yang ini, kemudian saya buka CMD. Nih, oops, ini close. Yang tadi, yang ini. Jika Nets Windsock reset catalog, teman-teman sudah berhasil mengeluarkan output successful reset the Windsock dan bla 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 sampai reset, maka langkah selanjutnya teman-teman ketikkan sebuah keyword yang seperti ini. Oke, ketikkan sebuah keyword nets in int ya, kemudian IPv4, kemudian reset kembali .log log seperti itu. Kemudian teman-teman silahkan di enter. Ini karena punya saya sudah berhasil, otomatis tidak akan sesuai dengan output yang seperti ini. Ini otomatis outputnya nanti seperti ini jika teman-teman mengalami masalah dan berhasil. Ini resetting global oke, sampai di bagian restart the computer to complete this action. Dia outputnya beda-beda. Ada yang seperti ini. Nih, complete, kemudian seperti ini, global oke, tergantung output di komputer teman-teman masing-masing. Oke. Jika sudah menampilkan output yang seperti ini, di sini ada sebuah perintah teman-teman, bahwasanya restart the computer to complete this action. Teman-teman silahkan restart komputernya dengan secara manual, yaitu klik bagian restart, kemudian silahkan mengecek dan koneksikan kembali jaringan internet, memasukkan password yang benar. Maka jika berhasil, otomatis internet tersebut teman-teman langsung akses ataupun langsung bisa digunakan. Maka teman-teman tidak perlu melanjutkan option yang selanjutnya, seperti itu. Oke, ini sering terjadi permasalahannya kalau pas ketika Nets Windsock reset catalog yang ini, yang bagian atas ini tidak mengeluarkan output ataupun pengeluaran seperti ini successful, maka teman-teman langsung boleh mencoba menggunakan sistem nets integer IPv4 atau in ya, ini sebenarnya integer, kemudian reset seperti itu .log. Maka teman-teman bisa melakukan option ini, dan jika mengeluarkan output seperti ini, maksud dari output ini yang ini ya teman-teman, yang ini nih, dari sistem D sama aja ya, tapi kebanyakan orang menginstal itu sistemnya dari C. Kemudian yang ini resetnya, ini yang maksud saya output. Oke teman-teman. Oke, setelah di restart juga tidak berhasil, maka teman-teman bisa melanjutkan ke tahap langkah 3, yaitu sama membuka command prompt. Saya buka command prompt kembali biar tidak berantakan. Saya scroll, ini langkah ketiga. Oke, langkah ketiga sama, teman-teman bisa mengetikkan sebuah keyword, yaitu net Windsock reset catalog di bagian CMD ini tadi. Net Windsock reset catalog. Oke, saya cek dulu Windsock. Oke, betul, net Windsock reset catalog. Kemudian silahkan oke. Jika berhasil maka akan keluar sukses. Jika tidak berhasil, teman-teman tetap bisa melakukan sistem yang sama. Oke. Ini saya enter. Nah, ini. Jika ini keluar successful, maka langkah selanjutnya ketikkan sebuah keyword yang ini teman-teman, di bawahnya, yaitu kurang lebih sedikit-sedikit hanya perbedaan gitu aja ya teman-teman. Net sh, kemudian integer IP. Nah, kalau ini langsung ke bagian resetnya, reset yang ada di C, kemudian reset log. Caranya hampir kurang lebih sama ya teman-teman. Oke, yang ini ada gambarnya seperti ini. Ini nest in IP reset log .txt. Oke, txt reset log txt. Oke, sama ya, reset log .txt. Maka nanti outputnya jika berhasil seperti ini. Dia tetap juga ini karena menggunakan komputer, maka dia langsung suruh reboot ataupun restart. Nanti kalau keluar reboot itu teman-teman maksudnya
suruh restart komputernya. Oke, setelah itu silahkan di enter. Oke, otomatis dia akan outputnya jika berhasil, sistemnya akan seperti ini. Kurang lebih kalau ada tulisan global oke, interface oke, unicast address oke, maka itu sudah berhasil. Oke, kemudian silahkan di restart komputer, dia akan mengeluarkan sistem ini a reboot, tergantung ya dari laptop atau komputer, kadang menggunakan a reboot, terkadang juga menggunakan sistem seperti ini, restart the computer to complete this action. Oke, setelah itu teman-teman silahkan lakukan restart. Yang ini restart ulang, kemudian silahkan menghubungkan koneksi internetnya kembali. Jika berhasil, alhamdulillah teman-teman tidak perlu melanjutkan ke langkah keempat. Jika tidak berhasil, lanjutkan ke langkah 4 sama. Saya tidak perlu membuka CMD lagi biar cepat. Teman-teman ketikkan sebuah NetWinsock reset katalog juga, ataupun langsung ke bagian yang ini. Saya kurang enter ya. Yang ini Nets in IP reset sama. Oke, saya contohkan misalnya menggunakan ini NetWinsock reset katalog, kemudian enter, kemudian yang ini. Kemudian saya ketikkan Nets in IP reset. Yang ini ya teman-teman. Oke. Setelah itu silahkan di enter. Jika pengeluaran outputnya seperti ini berarti berhasil, silahkan restart komputer. Jika tidak seperti ini berarti bukan permasalahan dari WiFi yang tidak memiliki konfigurasi IP yang valid. Oke, bisa jadi jaringan teman-teman yang bermasalah. Oke, jika sudah keluar output seperti ini silahkan restart the computer. Di sini teman-teman suruh restart kembali komputernya, yang di bagian option ini restart. Oke. Kemudian sudah hidup kembali, langkah selanjutnya yaitu hubungkan ke internet. Jika sudah berhasil, maka teman-teman tidak perlu melanjutkan ke option langkah kelima. Oke, jika belum berhasil, ini langkah yang terakhir yang saya ingin bagikan kepada teman-teman. Langkah yang terakhir sama. Kita cari NetWinsock reset, kemudian enter. Yang ini ya. Yang ini saya ada kasih tanda kutip ya teman-teman. Kemudian boleh mengetikkan ini ataupun langsung menggunakan sistem ini. Saya lupa enter juga. Yang Nets in IP reset, langsung ke sistem di bagian mana sistem itu diinstal. Karena kan rata-rata di local disk C ya teman-teman. Jadi ketikkan sebuah keyword yang ini. Sini Nets, kemudian integer IP reset C, kemudian titik 2, kemudian garis miring ya. Garis miringnya jangan sampai salah ya teman-teman. Lihat posisinya, kemudian reset titik log titik txt, kemudian silahkan di enter. Jika outputnya seperti ini, maka berhasil. Teman-teman silahkan melakukan restart ya, restart komputer, kemudian silahkan menghubungkan komputernya kembali. Jadi inilah cara yang terbaru yang saya gunakan untuk mengatasi masalah laptop ataupun komputer punya teman-teman saya yang di kampung sini. Alhamdulillah berhasil. Kebanyakan saya menggunakan sistem ini. Kemarin terdapat satu buah laptop yang berhasil. Kemudian ada saudara saya juga menggunakan yang sistem ini. Langkah yang kedua langsung berhasil. Dan ada juga kemarin waktu saya tempat kerja kemarin bermasalah juga menggunakan jaringan kabel. Itu bisa menggunakan sistem Nets integer IP reset log txt. Ini hampir sama sebenarnya teman-teman. Langkah ketiga ini sebenarnya sama untuk mereset IP yang sudah terpasang di komputer kita yang mengalami ketidakvalidan tadi. Ini hampir sama dengan tahap yang kedua. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Nanti jika teman-teman masih mengalami permasalahan, saya akan bantu sebisa mungkin. Jika berhasil, teman-teman jangan lupa juga subscribe dan silahkan komen juga, tinggalkan komennya. Jadi saya mengetahui bahwasanya keyword ini berhasil atau tidak. Jadi nanti ini juga bisa membantu teman-teman yang permasalahannya sama dengan yang kita hadapi, seperti itu. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel untuk berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru.
Jika videonya bermanfaat, silahkan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.